Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat Tuhan limpahkan sehingga kita masih diberikan nikmat dan keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak dosen dan teman-teman yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak dan teman-teman sekalian. Saya Diko Firmawan, NIM 2961 dari kelas MFR 2. Selama 30 menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada Bapak dan teman-teman mengenai pentingnya etika akademik dan bisnis. Di akhir presentasi ini, nantinya Bapak dosen dan teman-teman dapat memahami pentingnya etika dalam berbisnis. Langsung saja ke penjelasannya. Untuk penjelasan yang pertama yaitu hak dan kewajiban mahasiswa. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya mengetahui apa hak dan kewajiban dirinya agar tidak tersesat. Setiap kampus seharusnya memiliki peraturan sendiri tentang hak dan kewajiban mahasiswanya. Tetapi, hak dan kewajiban tersebut biasanya akan mendasar pada undang-undang tertentu. Hak dan kewajiban mahasiswa menurut pasal 109 dan PP nomor 60 tahun 1999. Di antaranya yaitu 1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan asusila yang berlaku dalam lingkungan akademik. 2. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat. Pindah perguruan tinggi lain atau program studi lain bila mana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang berhak dimasuki, dan bagaimana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Memperoleh pelayanan khusus bila mana menyandang cacat. Menjadi anggota perpustakaan setelah memenuhi ketentuan khusus tentang keanggotaan perpustakaan. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan diatur oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua peraturan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan perguruan tinggi yang bersangkutan. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai peraturan yang berlaku. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian. Menjaga kewibawaan nama baik perguruan tinggi yang bersangkutan. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional. Tidak mencemarkan nama pimpinan, dosen, karyawan, dan seluruh akademik. Menyiapkan diri untuk secara terus-menerus mengikuti kegiatan. Bertingkah laku, berdisiplin, dan bertanggung jawab sehingga suasana belajar mengajar tidak terganggu. Memelihara penampilan sesuai dengan statusnya sebagai mahasiswa yang berkepribadian. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu perilaku etis dan tidak etis. Perilaku etis sendiri adalah sikap dan perilaku seseorang yang sesuai dengan norma-norma sosial diterima secara umum karena berhubungan dengan tindakan yang baik dan benar, bermanfaat dan tidak membahayakan. Etis sering dikaitkan dengan tingkah laku perbuatan seseorang
yang dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang didapat ditentukan oleh akal. Perilaku etis merupakan bentuk-bentuk tindakan yang sesuai dengan norma sosial yang dapat diterima secara umum. Perilaku etis dalam diri masing-masing individu berkembang sepanjang waktu. Oleh karena itu, setiap orang akan menunjukkan perubahan yang terus-menerus terhadap perilaku etis. Perilaku etis dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, organisasi lingkungan, organisasi masyarakat umum. Prinsip-prinsip dalam perilaku etis merupakan tuntunan bagi perilaku moral. Contohnya antara lain adalah kejujuran, pegang janji, membantu orang lain, menghormati hak-hak orang lain. Sementara itu, berbohong, mencuri, menipu, membahayakan atau merugikan orang lain adalah contoh penyimpangan dari prinsip perilaku etis. Perilaku etis seseorang juga seringkali mengacu pada apa yang diyakini. Teori sikap dan perilaku dapat mempengaruhi individu untuk bertindak jujur, tegas, adil tanpa dipengaruhi tekanan maupun permintaan diri. Perilaku etis terbukti dapat memberikan manfaat yang besar terhadap organisasi. Di antaranya, perilaku etis dapat meningkatkan produktivitas rekan kerja. Perilaku etis juga mampu meningkatkan produktivitas manajer. Selain itu, perilaku etis juga dapat mempertahankan stabilitas kinerja organisasi, membantu kemampuan organisasi untuk bertahan dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Untuk aspek-aspek perilaku etis, aspek-aspek perilaku etis di perusahaan atau organisasi dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu sebagai berikut. 1. Menghargai hubungan. Dengan menghargai hubungan antara sesama rekan kerja pegawai, cenderung mempertimbangkan implikasi etis dari tindakan-tindakan mereka terhadap individu lain, seperti menghargai pendapat orang lain, menghormati sesama rekan kerja, tidak mencela ataupun menghina hasil kerja orang lain. Yang kedua yaitu kedisiplinan. Keinginan yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti atau mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan. Kedisiplinan pegawai dapat dilihat dari sikap taat pegawai pada peraturan yang berlaku dalam perusahaan. Tingkat laku pegawai di dalam perusahaan yang mencerminkan pegawai yang disiplin seperti bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan perusahaan. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik perusahaan sebaik-baiknya. Melakukan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan rasa tanggung jawab. Kesetiaan terhadap organisasi. Kesetiaan pegawai terhadap organisasi dapat menunjukkan seberapa besar loyalitas pegawai terhadap organisasi dengan menjaga dan membela organisasi, mengutamakan kepentingan organisasi, serta mampu menyimpan rasa organisasi dengan baik. Untuk yang terakhir yaitu kehadiran. Kehadiran merupakan keikutsertaan pegawai secara fisik dan mental terhadap aktivitas kerja pada jam efektivitas kerja. Kehadiran dapat dilihat dari hadirnya pegawai setiap hari kerja, ketepatan jam masuk dan pulangnya pegawai, dan tidak meninggalkan kantor pada jam kerja. Berikutnya yaitu prinsip-prinsip perilaku etis. Terdapat beberapa prinsip etis yang berkaitan dengan perilaku etis pada seseorang yang berlaku di lingkungan perusahaan atau organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tanggung jawab. Dalam mengemban tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka. Yang kedua yaitu kepentingan publik. Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik serta menunjukkan komitmennya dari profesionalnya. Yang ketiga yaitu integritas. Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan tingkat integritas tinggi. Yang keempat yaitu objektivitas dan independensi. Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Yang kelima yaitu keseksamaan. Anggota mempertahankan standar teknis dan etis profesi, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi
dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional serta sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Untuk yang keenam yaitu ruang lingkup dan sifat jasa. Anggota yang berbakti bagi publik harus memperhatikan prinsip-prinsip kode perilaku profesional dalam menentukan ruang lingkup dan sifat jasa yang disediakan. Untuk perilaku yang tidak etis, pengertian tidak etis adalah jika suatu tindakan menyalahi etika yang dianut sesuai kelompok masyarakat. Sebagai contoh, perilaku tidak etis seperti perempuan yang hamil belum menikah akan dipandang rendah, digosipkan, bahkan bisa diusir jika tinggal di daerah yang sangat menjaga pergaulan laki-laki dan perempuan. Contoh lain perilaku tidak etis seperti meludah di sembarangan tempat dan lain sebagainya. Adanya perilaku etika yang ada dalam diri seorang auditor akan mengaruhi perilaku auditor, dan etis tidaknya keputusan yang diambil. Orientasi etis merupakan bagaimana pandangan seseorang mengenai etika itu sendiri. Perilaku etis seseorang akan berpengaruh dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etis. Perilaku tidak etis adalah perilaku yang menurut keyakinan perseorangan dan norma-norma sosial dianggap salah atau buruk. Untuk yang penjelasan selanjutnya yaitu etika dalam pergaulan. Etika pergaulan yaitu sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan yang mengatur hubungan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Kita semua manusia disebut makhluk sosial dan makhluk individu, jadi kita semua walaupun mementingkan dan mendahulukan kebutuhan secara pribadi, tetap membutuhkan dan memerlukan orang lain untuk mengantar kemajuan yang kita butuhkan. Agar menjadi hubungan yang harmonis, kalian perlu pembinaan dari sekarang ini sehingga nantinya tercipta hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, jauh dari pertentangan dan permusuhan yang dinilai dari masyarakat. Pergaulan remaja. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan remaja, sebagai anggota kelompok tersebut juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif itu maksudnya bahwa kelompok teman sebaya itu menjadi racun bagi perkembangan remaja, yaitu apabila pola perilaku para anggotanya tidak dilandasi moral atau melecehkan norma agama seperti meminum minuman keras, kecanduan obat-obat terlarang, kriminalitas, sadisme, pacaran bebas, dan bahkan free sex. Dilihat dari kajian psikologis, pergaulan itu dipandang sebagai wahana untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhan insani manusia, yaitu kebutuhan sosial, seperti contohnya kebutuhan akan pengakuan sosial, kebutuhan akan keterikatan, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan harga diri. Berikut yaitu macam-macam pergaulan remaja. Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana bentuk pergaulan remaja yang mungkin juga sedang Anda alami sekarang, di antaranya adalah sebagai berikut. Satu adalah pergaulan persahabatan. Pergaulan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang disadari adanya kesamaan di antara mereka, seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang status sosial ekonomi. Yang kedua yaitu pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya terjadi perubahan fungsional organ reproduksi dan postur tubuh. Perubahan itu dapat menimbulkan hasrat pada lawan jenisnya. Pada masa ini remaja hidupnya semakin romantis, senang berhias diri, menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel percintaan. Remaja mulai berniat atau menaruh perhatian yang lebih dalam untuk bergaul lebih akrab dengan lawan jenisnya. Keinginan remaja untuk menjalin cinta kasih dengan lawan jenisnya merupakan fitrah manusiawi yang tidak mungkin dihilangkan atau dihalang-halangi.
Persoalannya adalah bagaimana agar dalam menyalurkan fitrah cinta kasihnya itu tidak melanggar norma agama atau adat istiadat. Ada beberapa cara untuk membina hubungan persahabatan yang baik dengan sesama teman, antara lain yaitu: satu, belajar menghargai. Pada dasarnya semua orang ini dihargai, tidak peduli apakah ia berpangkat atau tidak, orang miskin atau kaya, sesama agama atau tidak, sesama suku atau tidak sesama suku, semuanya ingin dihargai secara proporsional. Namun sayangnya banyak orang di kalangan kita yang tidak mau menghargai orang lain. Padahal menghargai orang lain bukan berarti memberikan sesuatu yang besar nilainya. Misalnya saja menghargai pendapat orang lain. Hal ini sangat penting dilakukan dalam membina hubungan yang baik. Kalau kita tidak mau menghargai orang lain, jangan berharap orang lain itu akan mau menghargai kita. Yang kedua yaitu belajar menghormati. Setiap orang selalu ingin dihormati. Oleh karena itu, jangan kita menghormati orang lain karena ia kebetulan punya pangkat atau kedudukan. Kita perlu menghormati orang, bahkan orang yang seumuran dengan kita, bila kita melihat orang lain tersebut melakukan sesuatu yang baik. Dengan kata lain, ciptakan suasana saling menghormati di antara kita. Yang ketiga yaitu mempunyai sikap mau mengerti. Sikap mau mengerti keadaan orang lain pada dasarnya merupakan perbuatan sangat terpuji. Sebab orang mempunyai sikap mau mengerti keadaan orang lain ini membutuhkan kesadaran yang harus ditumbuhkan diri dalam hati nurani yang terdalam. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sudah seharusnya kita mau mengerti keadaan orang lain tanpa pandang bulu. Artinya, kita tidak harus menghindari sikap acuh tidak acuh atau tidak peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat yaitu mau memberikan pujian. Bila kita melihat teman kita berprestasi dalam suatu bidang apapun karena hasil keras dan jujur, maka sebaiknya kita mau memberikan pujian terhadap teman kita tadi dengan penuh keikhlasan. Sebab pemberian pujian yang sesuai dengan keadaannya, artinya tanpa dibuat-buat, akan memberikan pengaruh positif bagi teman kita. Meskipun pujian yang kita berikan itu dalam bentuk sekecil apapun. Oleh karena itu, dalam rangka membina hubungan yang baik antar sesama teman, sebaiknya kita jangan pelit memberikan pujian. Yang kelima yaitu mau memberikan motivasi. Pelajaran hidup seseorang tidak selamanya berjalan mulus, artinya ada kalanya ia mengalami masalah seperti patah semangat atau putus asa dan lain sebagainya, sehingga ia kehilangan semangat, malas, tidak bergairah. Bila kita mempunyai teman-teman mengalami sedemikian itu, maka sebagai teman yang baik tentunya akan memberikan motivasi atau dorongan sehingga teman kita tadi tumbuh kembali rasa percaya diri. Oleh karena itu, dalam membina hubungan yang baik, sebaiknya kita harus pandai-pandai memberikan motivasi, khususnya terhadap teman yang sedang mengalami suatu masalah. Yang keenam yaitu tidak bercanda keterlaluan. Kalau kita bercanda gurau, hal-hal yang kecil mungkin tidak masalah, tetapi kalau sudah di luar batas, maka hubungan itu bisa langsung retak. Yang ketujuh yaitu hal yang dapat menjaga persahabatan adalah menjadi pendengar baik dan saling menghargai satu sama lain. Hormati saran teman dan dengarkan apa yang sahabat ungkapkan. Ambil sisi positifnya, sebagian kritik yang membangun kepribadian yang berbeda antara kita dan sahabat akan menjadi terlengkap satu sama lain, tetapi bukan berarti kita harus menceritakan segala hal kepada sahabat. Yang kedelapan yaitu jangan pernah mengkhianati kepercayaan sahabat kita. Percayalah, ketika kita mengkhianati sebuah persahabatan, maka tidak akan mendapatkan sahabat terbaik lagi. Beri dukungan ketika sahabat kita sukses dan selalu mengagumi prestasinya. Ketika ada konflik di antara persahabatan, dapat diselesaikan dengan saling terbuka satu sama lain. Memaafkan memang tidak gampang, tapi memaklumi bahwa setiap orang dapat membuat suatu kesalahan demi kebaikan dan menjaga persahabatan agar tetap utuh. Berikut yaitu etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Di antaranya beberapa unsur etika yang perlu diperhatikan dalam pergaulan dengan teman-teman, yaitu pilihlah teman yang berakhlak baik. Berteman dengan
yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Kembangkanlah sikap saling membantu dan memberi saran dalam kelompok Anda. Kembangkanlah sikap saling menghormati dan menghormati di antara teman kelompok. Jadikanlah sikap solidaritas semua di antara teman seperti solidaritas terhadap teman yang melakukan tawuran. Hindarkan pola perilaku yang melanggar norma agama. Jadikanlah kelompok Anda itu sebagai wahana untuk bersama, seperti mendiskusikan pelajaran, tugas-tugas, atau pemecahan masalah yang dihadapi, baik oleh pribadi masing-masing maupun bersama. Untuk penjelasan yang keempat, yaitu etika berpakaian. Etika dalam berpakaian. Pakaian atau busana memiliki arti khusus dan berkaitan dengan agama maupun tradisi dalam setiap kebudayaan masyarakat. Pakaian mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jati diri atau identitas kepribadian nasional, yaitu digelar dengan harkat, martabat, status dalam lingkup sosial dan pergaulan. Pakaian menjadi alat komunikasi secara tidak langsung tanpa membutuhkan upaya untuk melakukan pendekatan secara profesional. Di sisi lain, pakaian juga berhubungan rasa. Keindahan merupakan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi oleh manusia. Semua manusia, kapan dan dimanapun, maju atau terbelakang, kebanggaan bahwa pakaian adalah kebutuhan. Sementara itu, agama Islam sangat menitikberatkan hal yang berkaitan soal etika dalam berpakaian yang dikenakan. Islam mengajarkan kepada perempuan maupun laki-laki agar menutup aurat dan menjaga penampilan lahir maupun batin. Etika dalam berpakaian. Islam memiliki batasan atau mengatur para umatnya, termasuk etika dalam berpakaian yang baik dan sopan. Akan tetapi, tidak semua umat Islam mau mengikuti aturan tersebut, termasuk etika dalam berpakaian, khususnya perempuan yang dianggap memberatkan bagi sebagian orang. Etika dalam berpakaian yang baik dapat mencerminkan sikap dan diri orang lain menggunakannya. Islam tidak melarang umatnya untuk tampil menarik di depan umum. Bahkan Islam mengajarkan umat untuk berpenampilan sebaik mungkin. Akan tetapi harus ingat akan etika dalam berpakaian menurut Islam. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik pada diri seorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat. Ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai tata cara kehidupan yang baik atau hidup yang baik dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari suatu orang ke orang yang lain atau dari suatu generasi ke generasi yang lain. Secara umum, etika dalam berpakaian dapat diartikan sebagai suatu bidang pengetahuan yang membicarakan bagaimana berbusana yang baik sesuai dengan bentuk tubuh, berusaha yang indah dan sensasi. Menetapkan nilai-nilai estetika berarti harus dapat memilih model, warna, corak, dan tekstur sesuai dengan pemakaian. Untuk contoh etika berpakaian di lingkungan kampus, contohnya yang pertama yaitu berbusana rapi dan sopan, memakai pakaian yang rapi, bersepatu dan atau tidak memakai sandal, tidak memakai baju atau kaos oblong tanpa lengan dan bahkan tanpa kerah, tidak berpakaian ketat dan rok mini bagi mahasiswa perempuan, tidak berpakaian dengan menggunakan bahan yang tembus pandang atau transparan, tidak menutupi sebagian besar muka atau wajah. Untuk penjelasan yang kelima yaitu etika berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa. Etika berkomunikasi secara lisan. Secara umum, selalu gunakan bahasa formal ketika berkomunikasi dengan dosen, baik dengan dosen maupun dengan teman mahasiswa lainnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika berkomunikasi secara lisan dengan dosen, yaitu yang pertama yang harus diingat yaitu gunakan kata ganti saya dan jangan menggunakan kata ganti
aku, gue, atau yang jenis lainnya. Selalu memperkenalkan diri dan status. Misal contoh, saya Diko Firmawan, mahasiswa bimbingan skripsi Bapak. Karena tidak semua dosen sanggup mengingat-ingat seluruh mahasiswa bimbingannya yang selalu berusaha tiap semester. Jelaskan keperluan Anda. Misal contoh, saya memerlukan persetujuan Bapak untuk mengajukan sidang skripsi. Untuk yang selanjutnya, sampaikan terima kasih setelah keperluan Anda terpenuhi. Dan perhatikan waktu, jangan mengganggu saat dosen sedang makan atau ketika sedang ada bimbingan dengan mahasiswa lain. Etika berkomunikasi menggunakan email atau chat. Secara umum, etika berkomunikasi menggunakan email sama seperti etika berkomunikasi secara lisan. Namun ada hal tertentu yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi menggunakan email, yaitu selalu tuliskan subjek email, jangan pernah mengirimkan email tanpa subjek. Selalu tuliskan konten email, jangan pernah mengirimkan email tanpa konten. Jangan pernah mengirimkan attachment email disertai subjek dan konten, karena email seperti itu masuk dalam ciri spam atau email yang berisi virus sehingga memungkinkan besar akan diabaikan. Jangan memerintah dosen, misalnya dengan kalimat tolong diperiksa, tolong disetujui dengan segera, dan lain-lain. Namun, bila memang perlu untuk meminta dosen tersebut melakukan sesuatu untuk Anda, mereka disampaikan secara tidak langsung. Misalnya dengan kalimat, bila terdapat hal yang perlu saya perbaiki, mohon kiranya Bapak dapat menyampaikan kepada saya. Kalimat ini secara tidak langsung meminta dosen tersebut untuk memeriksa skripsi Anda dan membalas email Anda bila ada revisi yang perlu Anda lakukan. Perhatikan juga konten email sebaiknya formal maupun komponen berikut. Yang pertama yaitu sapaan, pengenalan diri, penyampaian keperluan, penutup, biasanya ucapan terima kasih, dan signatur. Signatur sendiri dalam sebuah email artinya wajib karena signatur merupakan identitas pengirim email. Tanpa ini, penerima tidak akan tahu siapa pengirim email tersebut, terlebih bila alamat email pengirim tidak dikenal. Untuk penjelasan yang keenam yaitu etika dalam berorganisasi. Etika adalah suatu sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan dan kesanggupan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma kehidupan yang berlaku dalam suatu kelompok bermasyarakat atau suatu organisasi. Etika organisasi menekankan perlunya seperangkat nilai dilaksanakan setiap orang anggota. Nilai tersebut berkaitan dengan pengaturan bagaimana seharusnya bersikap dan berlaku dengan baik, seperti sikap hormat, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Seperangkat nilai-nilai tersebut biasanya dijadikan sebagai acuan dan dianggap sebagai prinsip-prinsip etis dan moral. Dalam kehidupan organisasi, terdapat berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika. Ada cara pemecahan yang secara moral dan etika diterima, tetapi ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Cara-cara secara moral dan etika dapat diterima merupakan cara yang benar dan sebaiknya cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut cara-cara yang salah. Beberapa alasan mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasi antara lain yaitu karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Hal ini menyangkut aplikasi seperangkat nilai luhur dalam bertindak bagi kehidupan seorang organisasi dan menyangkut berbagai prinsip menjadi landasan bagi perwujudan nilai-nilai tersebut dalam berbagai hubungan yang terjadi antar manusia dan lingkungan hidup. Agar tidak bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib, manusia memerlukan kesepakatan, pemahaman, prinsip, dan ketentuan lain yang menyangkut pola perilaku. Etika memberikan prinsip yang kokoh dalam berperilaku sehingga kehidupan dalam organisasi semakin bermakna.
Setiap bentuk kerjasama didasarkan pada kesepakatan yang dicapai bersama. Karena dinamika manusia dengan segala konsekuensinya, baik bersifat norma moral maupun etika, perlu dianalisa dan dikaji ulang. Hal ini dimaksudkan agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi, dan masyarakat luas yang pada gilirannya memperlancar interaksi antar manusia. Pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama. Pandangan hidup sosial dapat dikatakan bahwa etika berkaitan langsung dengan sistem nilai manusia. Etika mendorong tumbuhnya melalui moralitas, nilai-nilai yang hakiki, dan memberi inspirasi kepada manusia untuk secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan kedamaian umat manusia. Untuk yang penjelasan terakhir, yaitu etika di lingkungan kampus. Mahasiswa dituntut untuk menjadi kaum terpelajar. Banyak hal yang harus dikembangkan oleh mahasiswa dari kebiasaannya di tingkat sekolah menengah, salah satunya menjadi penunjang perkembangan diri mahasiswa tersebut adalah persoalan etika. Etika yang diterapkan di lingkungan kampus tentu saja berbeda dan saat berada di sekolah menengah, mulai dari berinteraksi dengan dosen, dengan teman, bahkan dengan lingkungannya. Etika sendiri secara sederhana adalah pandangan yang melihat baik dan buruknya suatu hal. Disebut dengan melihat dari sudut pandang tersebut. Mahasiswa harus bisa memilah dan bertindak sesuai dengan kondisi yang sedang dihadapinya. Berikut adalah beberapa contoh etika yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Misalnya yang pertama, kita harus berpakaian rapi. Pada dasarnya pola pikir bisa dilihat dari cara seseorang berpakaian. Maka dari itu mahasiswa harus bisa berpakaian rapi, sopan sebagai simbol bahwa dirinya adalah kaum terpelajar. Paling tidak mahasiswa harus menggunakan pakaian yang bersih dan layak dimanapun ia berada, terlebih lagi jika seorang berada di lingkungan akademis, seperti saat belajar di ruang kelas, bahkan saat sidang akhir. Cara mahasiswa berpakaian melihatkan penghormatan dirinya sebagai situasi yang dihadapinya saat itu. Jangan memberikan citra buruk bahwa mahasiswa tidak peduli terhadap penampilannya. Paling tidak, penampilan yang baik adalah bentuk mahasiswa menghormati dirinya sendiri. Yang kedua yaitu mentaati peraturan. Lingkungan kampus pasti memiliki aturan-aturan yang diterapkan agar tercipta ketertiban umum. Mahasiswa sebagai kaum terpelajar harus bisa mentaati peraturan-peraturan tersebut sebagai tanda penghormatan dirinya terhadap lingkungan kampus. Jika dirinya melanggar tata tertib yang diterapkan di kampus, apalagi dengan penuh kesadaran, maka dirinya telah mencoreng nama mahasiswa sebagai kaum terpelajar. Tetapi bukan berarti mahasiswa tidak bisa kritis pada suatu aturan. Sebagai mahasiswa yang harus memiliki sikap kritis terhadap sesuatu, jika terdapat suatu aturan yang melenceng dari norma, mahasiswa harus mempertanyakan. Tentu saja sikap kritis mahasiswa tersebut harus tetap berada dalam koridor yang benar. Yang ketiga yaitu bertutur kata yang baik. Terdapat satu ungkapan bahwa teko mengeluarkan isi teko. Terdapat suatu ungkapan bahwa teko hanya mengeluarkan isi teko. Ini maksudnya jika isi teko adalah air, yang dikeluarkan adalah air pula. Ungkapan ini adalah analogi terhadap perkataan orang, artinya perkataan yang diucapkan merupakan cerminan dari dirinya sendiri. Maka dari itu, sebagai kaum terpelajar, mahasiswa harus bisa bertutur kata yang mencerminkan intelektualitasnya. Paling tidak apa yang dikatakan bukanlah suatu hal yang tidak bisa dibuktikan. Apa yang dikatakan berdasarkan suatu pemikiran yang mendalam. Tentu saja dirinya harus melihat situasi untuk menyesuaikan dengan perkataan yang diucapkan. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dosen dan teman-teman. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.